Jadi gini, saya ingin menarik garis ke belakang dulu nih. Kenapa selalu ada pemilihan presiden itu dibarengi dengan pemilihan wakil presiden, ya kan? Kan itu harus jadi pernyataan dulu nih. Kenapa? Artinya kualitas dari wapres itu harus sama karena ada kemungkinan nantinya wapres bisa di tengah jalan menggantikan presiden bila presiden berhalangan tetap. Artinya standar tinggi itu harus kita minta terhadap calon wakil presiden tersebut. Ya, walaupun selalu dalam pemilihan tentunya kita tahu bahwa pemilihan itu selalu yang dipilih first ticket presiden. Capres itu memang sekian persen lah efeknya. Tapi tetap kalau suatu hatu ada halangan tetap terjadi si presiden dalam periode masa pemerintahannya, capres akan naik. Otomatis tidak harus diadakan pemilu lagi. Nah ini harus diingat dulu. Nah itu kenapa standar capres wapres pun harus tinggi. Nah yang kedua, kita ini kok politiknya selalu terpaku pada minimum requirements. Kita perhatikan. Persyaratan minimum aja nih terus yang berusaha dipenuhi. Dimulai dari MK, ya kan? Kan persyaratan minimum itu. Ya, usianya bisa di bawah 40 tahun asalkan sudah jadi kepala daerah. Itu bukan persyaratan maksimum. Nah, KPU juga ada upaya-upaya untuk menciptakan persyaratan minimum yang dipenuhi ini. Ya, debat cawapres tapi didampingi, gitu. Tidak sendirian. Kan itu minimum juga. Kalau kita terus-menerus ada persyaratan minimum yang kita laksanakan, kita akan mendapatkan kandidat-kandidat politik yang terpilih itu juga yang minim dalam segala hal. Nah, ini yang saya takutin, yang kita harus takuti bersama. Nah, masalah soal pertanyaan tadi, apakah Gibran akan mampu ternyata tiba-tiba walaupun kita bisa tahu dari pengalamannya, kurikulum vitae-nya bisa dipastikan dia yang paling minim dalam segala hal, tapi bisa nggak dia menciptakan kejutan-kejutan di debat? Ya bisa aja, tapi forumnya harus diberi dulu kan itu. Intinya itu, kita mendukung dan Gibran sendiri beberapa kali terakhir di wawancara juga katanya siap kok, ya kan? Mungkin dia nggak mau berhenti di soal asam sulfat, mungkin soal ibu hamil dikasih makan asam garam supaya anaknya ketika lahir udah langsung punya pengalaman hidup, kan kita nggak tahu ya. Itu bisa juga gitu. Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi saya nggak akan kaget kalau ternyata Gibran akan tampil prima. Karena waktu sebelum ini pun Pilpres yang lalu Pak Ma'ruf Amin juga dianggap akan keteteran ketika menghadapi Sandiaga Uno. Ternyata enggak. Ternyata Pak Ma'ruf Amin can hold his ground ya ketika berbicara pada beberapa topik, dia jauh lebih menguasai daripada Sandiaga Uno. Nah ini kita lihat aja. Tapi artinya apa? Ya dibukalah lapangannya gitu kan. Diratakan lapangannya, silakan bertanding. Nah kenapa? Tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa sih ada upaya-upaya untuk menekan requirements itu menjadi minimum gitu. Persyaratannya selalu menjadi minimum. Nah ini yang kita takutin, yang kita dari TPN tentunya ingin persyaratan-persyaratan itu kalau bisa maksimum. Sebisanya standar yang paling tinggi kita ujikan kepada capres dan cawapres kita. Jadi requestnya maunya TPN ini lebih tinggi ya? Harusnya begitu. Tidak, lebih rendah. Tapi kalau lah cawapresnya dipaksakan, nggak ada yang dampingi. Saya khawatir kayak diskusi kami malam ini di TV One, Gibran nggak datang. Yang datang Pak Mahfud dan Caimin. Jadi tentu, nah ini yang kembali lagi. Pasti saya tahu alasannya nanti akan ada yang menjawab, kan tidak diharuskan. Nah itu tadi, that's the minimum requirement selalu yang ingin dipenuhi. Jadi tidak mau memberikan yang terbaik, ya kan, the people deserves more menurut saya. Rakyat berhak lebih gitu. Atas hak-haknya itu agak lebih ketika memilih capres dan cawapres. Tidak bisa hanya persyaratan-persyaratan minimum terus. Jadi selalu aturannya tidak mengharuskan. Nah akhirnya selalu begitu. Nah ini kan nggak boleh begitu ya. Kayak diundang orang emang nggak harus datang. Cuma kalau soal sopan santun yang sopannya sih datang kan gitu. Ya kan.
Ini bicara kalau kita bicara agama, kerjain yang wajib-wajib doang, nggak pernah mau sunnah, mau masuk surga, ya nggak Pak? Ya kan gitu. Kasarnya begitulah kira-kira. Ya kalau saya enggak itu tuh, malah saya khawatir nggak datang ini merugikan Gibran sendiri. Artinya dia seolah-olah benar juga ada orang nggak kepingin datang. Seolah-olah, mudah-mudahan tidak. Baik, saya Jazilul Fawait, asisten pelatih. Ada pelatih juga ya di Timnas Amin. Silakan. Itu udah panjang perjalanan. Baik, Bang Karni. Terima kasih Pak Kodari dan seluruh teman-teman narsum yang hadir. Debat ini bukan debat kepala desa atau lurah. Debat calon presiden dan wakil presiden yang sudah disaring dari sekian partai dengan proses. Kalau di depan tadi Bang Karni menyampaikan ada yang diproses lewat penyelamatan, kalau udah bahasa kami lewat kecurangan, sehingga masuk di situ. Nah, karena debat tentu membutuhkan visi, misi, argumen, dan termasuk kritik. Dan debat itu diikuti oleh orang yang punya logika dan retorika yang baik. Pasti itu. Dan dia menguasai masalah. Ini debat istilahnya di dalam perintah undang-undang dan PKPU bukan diskusi, bukan pemaparan visi, tapi debat. Debat itu berbantah-bantahan terhadap ide yang diyakini. Hari ini Bang Karni, hari ini minimum ada 2 arus di dalam Pilpres. Satu koalisi perubahan, yang satu koalisi keberlanjutan. Nah, ini harus dipaparkan visinya dan ini sudah didaftarkan di KPU. Visi masing-masing sudah ada. Kalau kami mengangkat visi adil makmur untuk semua, itu perubahan. Visi dari pasangan perubahan, Pak Anies dan Gus Muhaimin nomor 1. Misalkan, kan harus dipertanggungjawabkan, didebat nanti oleh pasangan yang lain. Apa yang dimaksud ini? Ini visinya, ini misinya, programnya, prakteknya, sebab visi misi itu bukan mimpi, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh calon presiden. Sekali lagi, calon presiden dan calon wakil presiden, bukan pimpinan perusahaan, bukan kepala rumah sakit, bukan. Ini republik yang penduduknya 270 juta dengan kompleksitas masalah. Nah, misalkan Pak, sanggupkah misalkan, tadi kan dibilang Mas Gibran tadi yang disebut, tapi pasangan nomor 2, kira-kira yang nggak hadir kata Pak Karni, sanggup nanti di debat capres-cawapres untuk menjelaskan satu visi yang diusung bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Itu kan harus dipertanggungjawabkan. Emasnya berapa karat? Nanti dikira koalisi emas itu udah jadi koalisi cemas. Dan itu 2045, jauh banget. Kalau itu yang diusung oleh Pak Prabowo nggak akan lihat tuh 2045 tuh. Kalau Gibran, sudah saya hitung umurnya, masih lihat 2045. Nah oleh sebab itu Bang Karni, kesempatan debat ini adalah peluang untuk memaparkan seluruh visi misi sekaligus argumentasinya, sekaligus agar pemilih itu tidak beli kucing di dalam karung.
jelas runtutan dan tahap-tahapnya dari pasangan yang ada. Apalagi Bang Karni hari ini kita saksikan, mungkin seumur hidup Bang Karni juga, ini kan debat yang spesial sebenarnya. Karena diikuti oleh seorang putra presiden yang usianya masih sangat muda. Yang diberikan privilege dengan mengubah konstitusi. Seberapa penting dan seberapa canggih pikirannya untuk mengatur, memimpin Indonesia ke depan. Ataukah hanya karena privilege? Jangan sampai, maksud saya begitu, karena nggak bisa debat, mic-nya bisa bicara sendiri Bang Karni. Kan banyak meme-meme begitu. Kalau pom bensin habis bensinnya, pomnya yang datang ke rumah. Kalau ada di pinggir sumur mau jatuh, sumurnya yang dipindah. Saya pikir hari ini sebenarnya gunakan kesempatan itu biar tidak jadi fitnah, biar tidak jadi semacam gimmick, suudon gitu. Kesempatan debat inilah yang harus digunakan agar memang dia itu calon pemimpin yang memiliki track record, gagasan, pengalaman, termasuk visi ke depan. Itu syaratnya jadi pemimpin. Kalau syarat jadi pemimpin karena privilege, misalkan dari orang tua, dari paman, ya itu bukan calon pemimpin. Dan ingat di debat ini Bang Karni, setahu saya, itu diatur etika debat, cara berdebat, termasuk debat paslon presiden dan wakil presiden ini tidak bisa diwakili. Baik oleh tim sukses, apalagi bapaknya, apalagi pamannya. Ini betul-betul diuji di depan publik integritasnya secara pribadi, kapasitas sebagai calon pemimpin. Dan juga melihat masalah-masalah ke depan. Termasuk juga yang namanya debat, bagaimana dia ketika ada orang kritik atau membantah pikirannya. Bisa nggak dia memberikan argumen yang masuk akal ketika pikirannya dianggap salah. Misalkan soal demokrasi. Ketika ada pertanyaan apakah Anda turut andil dalam menurunkan indeks demokrasi. Ngerti nggak itu demokrasi misalkan? Bagaimana tata kelola pemerintahan? Apalagi Indonesia Emas 2045. Apa itu Indonesia Emas? Saya pribadi nggak paham itu. Indonesia Emas. Dan itu 2045, ini 2024, 2029. Ini yang harus diwujudkan hari ini. Membuat mimpi Indonesia Emas 2045, itu rakyat mau dikasih mimpi atau dikasih visi dan misi yang bisa dijalankan oleh seorang presiden dan calon wakil presiden. Ini menurut saya penting. Jadi bagi pasangan Amin, Bang Karni, Pilpres 2024 ini adalah momentum untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, pencerdasan politik kepada rakyat. Bukan semata-mata mendapatkan kekuasaan, bukan semata-mata mencari elektoral, bukan semata-mata menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain. Maka oleh sebab itu Bang Karni, tentu pasangan Amin, saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera Barat, turun ke grassroots, dan luar biasa semangat dibawa. Dia hanya titip satu, Pak Jazil, insya Allah Amin menang, pasangan Anies Muhaimin menang, asal tidak dicurangi. Kata itu muncul di bawah. Dan fenomena kecurangan itu ada sejak putusan MK dan beberapa kejadian-kejadian yang hari ini berkembang. Nah, saya tidak heran, dari awal tidak heran apa yang disampaikan oleh itu. Tapi digunakan nggak kecurangan itu nanti?
Ini soalnya ada konflik of interest di dalam Pilpres 2024. Makanya penting nanti di debat dan pasti Gus Muhaimin atau Pak Anies tolong tanyakan nanti. Kira-kira bagaimana membuat pemilu yang tidak melibatkan kecurangan, pemilu yang netral, tidak ada bau-bau Orde Baru. Sebab ada anekdot Bang Karni, pemilu di Indonesia ini paling canggih. Sebelum pemilu saja itu sudah diketahui hasilnya, itu zaman Orde Baru. Nah di zaman Pak Kodari juga begitu kelihatannya. Belum disurvei kelihatannya Gibran lebih pinter dari yang lain itu Bang Kodari itu. Dari mana alat ukurnya lewat persepsi? Kalau lihat dari gimmick dan wajahnya, enggak juga menunjukkan kecerdasan gitu. Lihat dari cara jalannya, enggak juga. Lah terus konstituen yang ditanya, mungkin yang dimaksud itu adalah Gilbran. Gilbran itu ketua presiden BEM UGM. Kalau itu cerdas. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gilbran, anak muda yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV, dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Seorang presiden BEM UGM yang mungkin sama itu sekolahnya dengan presiden yang lalu dan capres yang ada. Jadi saya terus terang meragukan hasil survei dari Pak Kodari itu, baik dari sisi metodologi, mengukur persepsi seorang itu intelek atau tidak. Saya kalau lihat Pak Kodari dengan potongan seperti ini, persepsi saya bukan intelek, tapi kaya. Parlente gitu. Jadi bagaimana mengukur, orang mengukur kelulusan tes itu Pak Karni, itu dengan soal-soal. Bukan disuruh berbaris di lapangan terus diukur tinggi badannya, gaya jalannya terus ini lulus, Anda pintar, nggak mungkin. Bagaimana mengecek intelektualitas seseorang capres, cawapres, calon wakil presiden dari persepsi orang yang lihat. Saya nggak yakin tingkat elektoral, tingkat popularitasnya itu sedemikian orang kenal, enggak. Tapi terus terang kalau Gilbran presiden BEM UGM itu cerdas Pak Karni. Bisa ditanding itu. Dan kalau ada debat capres-cawapres saya yakin dia juga akan datang. Karena apa? Karena memenuhi syarat secara gagasan, pikiran, dan arah. Tapi bagaimana mungkin ketika seorang calon presiden atau calon wakil presiden, seperti dibilang tadi, dengan pengalaman yang minimum, kemudian hadir di acara debat yang maksimum ditonton oleh sekian orang, dengan tema dan visi yang itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik dan di depan pasangan. Jadi mohon, saya yakin kepada KPU, debat ini tolong dibikin debat yang bermutu sebagai debat calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan debat kusir, bukan debat ecek-ecek, bukan juga debat penjual pisang. Jadi ini untuk ngurus negeri yang besar dengan tantangan yang luar biasa itu Bang Karni. Poin saya berharap KPU dan semua yang ada menyajikan debat sesuai undang-undang dengan tema yang diatur di dalam undang-undang, termasuk juga jangan dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi untuk membantu menyelamatkan seseorang yang katakanlah tidak memenuhi kualifikasi untuk debat selevel calon presiden dan calon wakil presiden.
Baik. Perlu saya lanjutkan lagi? Nanti Nanti, oke. kepanjangan.